توفقني لحسن عبادتي بأسمائك الحسنى تجود بتوبة نصوحي تغفر لي ذنوبي وزلتي وتنصرني في كل حال ولمحة تنجي بها من هول يوم القيامة وبالمصطفى رسول الأشرار قولي صدري تيسير لي أمري وتكشف كربتي وبالأنبياء والملائكة الكرام تحقق بالتقوى وإدراك غايتي بهم بالأولياء تلهمني بهم وذريتي وشيعتي وعشيرتي وتصريف عني كل شر بحقهم وشر لذي شر من إنس وجنة بفضلك بشرني بحسن خواتمي وبالرحمة ادخلني بدار الإقامة عليهم من المولى صلاة وتسليم ونور استجب إلهي مناجاتي إلهي بجاه الأنبياء والملائكة والأولياء جل لنا بالإجابة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالعلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah masyaallah la quwwata illa billah. Pada hari ini Selasa di malam Rabu, tepatnya tanggal 28 Jumadil Awal 1445 Hijriah atau tanggal 12 Desember 2023. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga memelihara iman Islam kita sampai wafat dalam keadaan husnul khatimah, panjang umur dalam sehat afiat, dan segala hajat-hajat kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim.
nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa tilalata alal khair ibtigaa wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'a Rasulullah salamun alaik ya Rafi'a syani wa daraji. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'a syani wa daraji. Allahumma salli wa sallim alaihi wa alihi. Alhamdulillah, minggu kemarin sudah dibahas keterangan hadis-hadisnya, bacaan-bacaan yang setelah sholat. Jadi setelah kita sholat ada zikirnya. Yang semua ini minggu yang lalu sudah dibahas hadis-hadisnya. Jadi bukan karang-karangan, bikin-bikinan atau ulama atau ngada-ngada, enggak. Itu dari Nabi, ya. Enggak ada larangan kita habis sholat dilarang zikir, enggak ada. Yang ada memang suruh zikir, ya, disuruh zikir. Ya, dalam Al-Quran juga Allah jelaskan itu. Bagaimana setelah kita menunaikan sholat, ya, idza qadaytumus shalah fadhkurullah, ya, disuruh berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tapi ya begitulah. Ya, kalau kita nggak belajar, nggak duduk ngaji, cuma demennya dari sosmed, salah guru, bahaya. Ya, banyak yang nyalahin bid'ah, nggak ada. Habis zikir, selesai, jalan sudah. Kadang ikut dia sama makmum, sama imam, tapi setelah itu dia bubar. Padahal di sini nanti ada, ya, itu kita diajarkan sunnah juga al-muksufi musalla hatta yagumal imam. Kita diam di tempat sholat kita sehingga bangunnya imam. Jadi kita dipimpin sama imam, ya, sebagai makmum. Setelah sholat, tungguin sampai imamnya kelar. Imamnya bangun, kita baru bangun. Itu adabnya begitu. Nah, kita numpang ngikut, nggak ada terima kasihnya ibaratnya. Bahasa terima kasih imam selesai, beranjak, kita baru beranjak. Kecuali kita ada urgen, ada darurat. Mungkin kalau inti lama-lamaan nih, lama juga nih, ada zikirnya. Telat nih masuk kerja, ya, atau perut nih kayaknya udah miring nih, lihat orang udah puyeng dan sebagainya, paham ya? Nah, itu sunnahnya demikian. Al-muksu fi shalah hatta yaguma. Ini nambahin ya yang kemarin, tambahin nanti ditambahin ini. Nah, kemudian al-insiraf ila jihati hajati. Setelah itu kita selesai yang udah diterangkan minggu yang kemarin, ya, cuma belum ditulis zikir-zikirnya, cuma hadis-hadisnya. Nah, ini bacaannya setelah kita selesai doa, sunnah kita diam di tempat kita sehingga bangun imam. Kemudian al-insiraf, kalau kita mau berpaling, artinya kita mau balik ila jihati hajati, ke arah di mana hajat kita. Jadi kita beranjak keluar kemana? Ke arah dari mana kita punya hajat. Wa illa, kecuali jika tiga, faman manfa'an yami ini, maka dari arah kanan. Ya, selalu dimulai yang baik itu dari kanan. Jadi kalau memang nggak ada hajat mau kemana-mana, ambil arah ke kanan. Tapi kalau memang kita punya hajat harus ke sana, ya kita ke sana, ya gitu. Ya. Nah, kalau perlu mau dipoto nanti di rumah dicatat lagi, karena Ana orangnya demen nulis, bukan dengan foto hanya untuk membantu aja. Sebab kalau nulis Ana nungguin nggak ngajak gitu ya, karena lumayan, apalagi yang baru-baru bisa nulis lama.
Nah, jadi nanti setelah pengajian kalau mungkin inti repot, setelah pengajian foto, karena kalau foto-foto begini kan harus pas, ya ngeker-ngekerin, nanti inti kalau satu-satu ganggu jadinya. Ya, yang penting tahu nanti dipoto, habis dipoto di rumah dibuka, kemudian tulis. Berkahnya beda dan tangan kita jadi saksi nanti. Selama tulisan itu ada kita dapat pahala. Ya, itu gunanya kita menulis. Ya, abadi, nanti bisa turun lagi ke anak-anak kita. Foto bakal hilang file-filenya, bakal ganti lagi, ya hilang udah semuanya yang di dalam, apalagi hilang. Tapi kalau tulisan simpen di mana dokumen-dokumen kita, nanti ada geruduk ya anak, istri dan sebagainya bisa ngamalin, kita dapat pahala nanti. Ya, karena semua dari Nabi Muhammad SAW. Pertama itu tadi, kita setelah itu kita istighfar. Di sini cuma istighfar aja, astagfirullah, astagfirullah. Ya, nanti alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum ada lagi nanti. Nah, kemudian kalau anak ikutin anak punya guru, karena kita ini belajar, ada pegangan. Yang masing-masing gurunya bacanya ini silakan. Yang penting jangan jadi berantem. Jangan jadi berantem. Itu dapat dari anak, ya jalanin dari anak begini. Ya, gitu. Perempuan nih, bawa deh nih. Ya. Nah, jadi astagfirullahaladzim yang Anda dapat dari guru-guru Anda sering ikut, li wali walidaya, ya Allah makam aku, untukku, untuk kedua orang tuaku, li ashabil huquqi alayya, ya orang yang punya hak atas aku, walil muslimina wal muslimat. Kita doain nih, sebab kalau kita mendoakan orang akan balik kepada kita. Ada hadis-hadisnya. Bagaimana kalau kita doakan muslimin? Sebanyak itu kita doakan, sebanyak itu akan balik kepada kita. Wal muslimat, laki-laki perempuan, wal mu'minina wal mu'min, al ahya'i wal amwat, baik yang hidup maupun yang telah wafat. Berapa ribu, berapa juta, berapa miliar, ya, baik yang hidup maupun yang wafat, yang telah meninggalkan kita dari orang-orang yang terdahulu. Minal mu'minina wal mu'minat wal muslimina, 3 kali. Udah selesai, kita baca ini nanti ditulis ya, ini di waktu subuh dan di waktu maghrib. Kalau subuh dan maghrib ente baca ini, karena banyak imam-imam kita udah meninggalkan hal demikian. Alasannya takut orang kerja dan sebagainya, biarin. Yang mereka memang sibuk ninggalin tempat, silakan, nggak apa-apa. Kita tetap jalanin apa yang kita dapat dari guru-guru kita. Jangan sampai akhirnya karena nggak enak ngalah. Akhirnya habis sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Kita ahlu sunnah wal jamaah. Di sholat tarawih begitu juga, 23, akhirnya kendor jadi 11, karena alasan nanti orang lah 23 juga paling lama jam 9. Emang jam 9 ngapain? Paling pada nonton TV. Ya, jangan ngurang-ngurangin, nanti biasanya kalau ngurangin lama-lama nggak sholat jadinya, biasain. Karena udah kebiasaan malah asik gitu. Jadi jangan sampai ditinggal, khususnya maghrib dan subuh. Ya, kecuali itu ada urgen, habis selesai itu harus nemenin istri di rumah sakit atau apalah yang inti kan, itu manusia juga Allah tahu. Kalau memang itu adalah itu, Allah juga nggak beratin daripada hambanya. Dipermudah segalanya. Sholat yang wajib aja jadi ringkas kok. Kita lagi musafir, kita lagi sakit nggak boleh kena air, boleh kita pakai tayamum, pakai debu. Ya, gitu. Jadi kalau nggak ada apa-apa, yang tahu kan kita sama Allah. Orang bisa kita bohongin, tapi urusan kita sama Allah tahu. Nih orang enak luas. Ya, kufur nikmat nih mulai. Dulu lagi susah, zikirnya lama banget, udah kaya. Lupa, padahal kayanya dia juga masih kosong waktunya. Jangan tinggal waktu subuh dan itu kan pahalanya luar biasa. Yang sudah disebutkan, Ani ingetin lagi. Ya, makanya sering jamaahan itu ya usahakan. Anda bukan minta dihormatin dan sebagainya. Dia kan belajar sama Anda. Usahakan video-video Anda tuh yang tersebar, apalagi streaming ini yang nggak dipotong-potong, dengerin lagi yang kemarin-kemarin. Ya kita kan manusia yang suka lupa. Nanti mending kalau guru-guru Anda nggak boleh kita ngambil rekaman. Ya nggak boleh, apalagi pakai ini aja nggak dikasih, ya ini nggak berani. Ya semua guru Anda, jadi ini nggak punya file. Ya, nggak punya file, punya dulu waktu zaman Sayyidina Walid masih pakai rekaman zaman dulu tuh, ya pakai kaset. Namanya beli murah dulu. Ya. Itu juga kita potong-potong janjian kita dulu. Ya, kalau sekarang udah enak. Dan Ana pakai begini lagi sengaja. Ya,
Syukur kalau jamaahnya mau ambil. Ada orang lain yang bukan jamaahnya, orang jauh mungkin di luar pulau ngambil. Ya, alhamdulillah jadi pahala. Andai kata Anda meninggal, selama media sosial masih ada, selama itu tersebar, alhamdulillah jariah. Yang dibilang amal jariah, jariah itu artinya mengalir. Amal yang mengalir, baik mengalir jariah yang maksiat, ya, yang nggak pada tutup aurat, yang kalian mungkin posting-posting yang sama ini belum kehapus, masih ada, kalian mati itu jariah buat kalian. Kebaikan, begitu juga jadi kebaikan. Tergantung jariahnya mau yang baik atau yang buruk. Nah ini kalau kita baca pahalanya luar biasa. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Ya, fil hadis anna man qalaha, siapa yang baca ini 10 kali kutibalahu asyru hasanat, maka ditulis baginya 10 kebaikan. Wa muhyi anhu asyru sayiat, maka dihapuskan segala 10 daripada keburukan. Wa rufi'a lahu asyru darajat, maka diangkat baginya 10 derajat. Wa kana yaumuhu dzalik fi hirzin min kulli makruh. Pada saat dia baca ini adalah pada hari itu dia akan dijaga dari segala apa yang dia nggak suka, yang dia benci. Ya, kita pasti ada sesuatu yang kita suka, ada yang kita nggak suka. Pada saat itu Allah jauhkan kita dari hal yang tidak kita suka. Wa hurisa minasyaiton, dijaga daripada syaitan. Wala yambagi lil dambi an yudrikahu fi dzalikal yaum illa syirku billahi ta'ala. Dan tidak akan, ya, selayaknya bagi dosa yang dia akan dapatkan pada hari itu kecuali syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya diampunin dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dosa dia syirik. Karena kalau syirik ya nggak ada obatnya. Kok bisa? Iya, selama inti syirik, apapun amalan inti nggak keterima. Gitu. Inti syirik nih, duain Tuhan, duain Allah Subhanahu wa taala. Ya, apalagi kalau sampai keluar tapi ngaku masih Muslim, dari kata-kata, dari tingkah laku, dari perbuatan yang akan mengakibatkan kalian menjadi syirik, atau lebih parahnya lagi keluar atau murtad, keluar dari Islam, tapi merasa dirinya masih Islam. Bisa nggak? Bisa ya, kalau nggak tahu hukum-hukum. Padahal hukum-hukum jelas dalam kitab. Bagaimana kalau dia meremehkan apa yang wajib-wajib, ya, merendahkan, ya. Ada orang nggak ngerjain sholat masih takut sama Allah, tapi kalau ini meremehkan, sholat nggak wajib hukumnya, syariat Islam, hukum-hukum Tuhan gampang di ini. Arti ketika dia merendahkan itu jatuh dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ngaku Islam tapi Allah udah pisahkan dia bukan golongan Islam. Apapun amalnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak sadar, itu yang naudzubillah min dzalik. Ini baca nih. Nah, kemudian setelah itu kita baca. Nah, kalau misalnya lagi bukan waktu subuh ataupun waktu maghrib, maka langsung aja dari ini, langsung Allahumma antas salam wa minkas salam fahina rabbana bisalam. Nah, kalau ini tambah juga Allahumma ajirna minan nar, ya Allah selamatkan kami dari api neraka. Allahumma ajirna, terakhirnya Allahumma ajirna minan nari salimin, dalam keadaan selamat. Ini dibaca juga. Ada hadisnya dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah kemudian setelah itu baca Allahumma antas salam. Ya Allah, Engkaulah, ya, yang bersifat salam, sifat Allah Taala yang memberikan keselamatan. Wa minkas salam, dan darimulah keselamatan. Fahayna Rabbana bisalam, dan hidupkan kami, ya Allah, dengan keselamatan, dengan salam. Wa adkhilna darussalam, masukkan kami kepada surganya Allah. Tabarakta wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Kita seringkan tuh tabarakallah, tabarakallah. Ini tabarakta. Jadi fi'il, engkau, ya, yang maha memberikan keberkahan, yang maha tinggi. Ya dzal jalali wal ikram, ya, wahai yang maha mulia, yang maha sama, maha tinggi, maha mulia. Allahumma la mani'a lima ataita, ya Allah, la mani'a, tidak ada yang bisa mencegah lima ataita, kepada apa yang telah Engkau berikan. Kalau Allah udah berikan kita rezeki, nggak ada yang bisa cegah. Ini kan bisa masuk tauhid ini. Jadi inti jangan pakai nyalain orang kalau nggak dapat rezeki. Emang Allah belum kasih waktunya. Tapi kalau Allah udah kasih waktunya, ya, rezeki ente, ya, nggak bakal bisa. Siapapun bisa mau cegah, mau pakai dukun kayak, mau pakai apa, itu rezeki ente. Walaupun udah ada di mulut singa, kalau itu rezeki inti bakal ke tempat inti. Ya, jadi apa? Tahu
Tauhid. Banyakin rezeki. Ya kan Anda udah kasih tuh doa-doanya. Nah, nanti ntar Anda kasih lagi ini. Ya, doa buat bayar hutang. Ada nanti bacaannya di sini. Sekalipun sebesar gunung. Kemudian wala mu'tiya lima mana'ta, dan tidak ada bisa memberi ya kepada apa yang telah engkau cegah. Enggak ada yang bisa orang memberi kalau Allah dicegah, kalau bisa. Ya, kalau ada yang bisa berarti menduakan Tuhan. Ya, enggak ada yang bisa. Allah kuasa atas segala sesuatu. Sifatnya ini ya enggak bisa dibandingkan dengan makhluk-makhluknya. Bukan hanya zatnya aja yang esa, ya perbuatannya semua juga. Wala radda lima qadaita, dan tidak ada yang bisa menolak kepada apa yang telah engkau tentukan. Nggak ada yang bisa. Kalau Allah tentukan mati, nggak ada yang bisa. Berapa ribu dokter bisa menyelamatkan orang? Nggak bisa. Orang hebat Firaun mati. Ya, itu bukan pakai dokter lagi, ngaku Tuhan dengan tukang sihir. Walian fa mana lima qadaita wala yanfa'u dzal jad min kal jad. Ya, dan tidak bermanfaat orang yang punya jad, ketinggian. Ya, kenapa? Min kal jad, karena engkaulah ya Allah, darimulah itu kemuliaan dari Allah. Makanya manusia jangan sombong. Jadi presiden terpilih jangan sombong, itu ketentuan Allah Ta'ala. Ya, asbabnya karena dipilih sama rakyat, jangan lupa sama rakyat, kan begitu. Ya, ngomongin soal pemilu boleh. Ya, maksudnya apa? Untuk ngingetin negara kita kan demokrasi, mesti ada pemilihan umum. Maka ya mubalik harus bicara, ngingetin supaya adil, bijaksana, dengan sesuai janji-janjinya. Jangan sampai nggak bicara. Kalau nggak bicara, akhirnya nanti nggak ada yang nasihatin dia. Ya. Nah, kemudian Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Baca deh ayat kursi. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Ya, ayat kursi jangan ditinggal. Ya, Anda ambil lagi tuh hadisnya, ada hadisnya. Ya, tidak ada yang tidak akan bisa memisahkan kalian daripada kematian, melainkan kalian dari surga kalian, tempat kalian di surga. Jadi sebelum meninggal, ya karena ngamalin ayat kursi setiap sholat, nggak bakal kita wafat kecuali kita diperlihatkan surga Allah Subhanahu Wa Taala. Oh, sedap banget ya, bisa ketemu Habibuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika mati nggak berasa sakit, ya itu sebab diperlihatkan. Ya orang lain nggak ada yang lihat inti. Ya masa itu udah sekarang no nggak mungkin udah ya, itu udah halnya lain dunianya. Baik, ayat kursi kemudian nanti disambung. Kalau ini ayat kursi udah selesai, subhanallah 33, alhamdulillah 33 yang udah ajarkan kalau kita ittiba kepada Habib Abdullah, karena aneh yakin beliau dengan perkataan ini tidak ada satu sunnah pun melainkan ya aku jalankan. Beliau makanya di akhir umur rambutnya dipanjangin, bukan untuk manjangin ya ikutin mode atau bukan ya, karena semua sunnah Nabi sudah dijalankan sampai akhir umur, meninggalnya ya dalam keadaan rambutnya sebahu ya. Nah kemudian Rasulullah juga Sayyidina Habib Abdullah bin Al-Haddad ya, di dalam kitabnya ulama-ulama murid-murid juga mengatakan beliau ini ya tidak akan menjalankan satu hadis kecuali langsung bertanya kepada Habibuna Muhammad SAW. Jadi sahih dijalankan oleh beliau. Jadi afalnya, gerakan-gerakannya ya kita ikutin, karena nggak mungkin orang-orang Masya Allah gerakannya tidak dengan ilmu, pasti ada tuntunan. Nah diantaranya bilang kalau subhanallah tuh pakai jari, jangan pakai tasbih, pakai jari. Kenapa? Biar jari-jari kita ini jadi saksi, kewirid ibaratnya. Tasbih boleh kalau yang panjang-panjang, ya tasbih yang sholawat atau apa yang diamalin. Kalau nggak pakai tasbih suka kelupaan mulu, apalagi bini manggil. Nah kalau ini kan cepet. Ya, sampai mana tadi ya? Orang sampai 1000 mau baca ngambil untuk 1000, baca selawat sampai mana? Masa diulang lagi? Ya, nah ini yang dikit-dikit pakai tangan usahakan, yang cuma 10 ya, biasain pakai tangan ya, supaya tangan kita ini berkah. Ya, ini tuh 3 sudah yang kemarin ya. Nah, bisa dilihat lagi 33 yang ininya cuma 3. Ini kan kalau 4 kali 3 12, 4 kali 3 12 berapa? 24, sisa berapa? 9 yang 3 ini ya. Nah kemudian 3 99, kemudian tutup la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir hasbunallahu wa ni'mal wakil wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Doa dah ya, sekehendak kalian doa-doanya boleh dicari, doa-doa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, doa dari Al-Quran banyak Allah kasih situ, ada Rabbana taqabbal minna, Rabbana atina,
Rabbana hablana, Rabbana zalamna anfusana, ada semua di dalam Quran. Kalian kalau baca Quran itu ada doa-doa para nabi yang tentunya wahyu dari Allah Ta'ala, Allah yang ngajarkan. Begitu juga doa Nabi sama, wa may yantiqul anil hawa in huwa ila wahyu yuha, begitu banyak. Baca itu doa-doanya. Nah, setelah doa selesai, kemudian nanti Anda tulis ya, ini di atas Anda hapus nanti. Ya, atau di bawahnya nanti. Ya, kita baca apa setelah walhamdulillahirabbil alamin, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ya, jangan hayul ya, hayal. Ini Al-Quran hayyu ya, hayyu kan Allahu la ilaha illa huwal hayyul. Karena Allahu, kalau ini kan astaghfirullahal azim. Oh, ya, alladzi karena sifat dari Allah. Allaha al-azima al-hayya al-qayyuma. Bismillahirrahmanirrahim. Terus kalau ada yang lainnya azimi ini terus. Ya, kalau belajar nahu, jadi astaghfirullahal azim li aba astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa wal hayyal qayyum. Ya, itu yang benar bacanya. Nah, kemudian baca berapa kali? Baca tiga kali. Siapa yang baca ini 3 kali? Ya, dia di sini. Alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih, 3 kali ghufira lahu wa in kana farra minaz zahf, yaitu diampunkan segala dosanya sekalipun dosa dia lari dari peperangan. Nah, kemudian itu kalau 10 ya, baca ini 10. Kalau kalian baca sekali 1, apalagi baca ratib tiap hari 3. Ya, dalam hadis anna man qala zalika ghufirat khotayahu wa in kana mislu zabadil bahar. Maka diampuni dosa-dosanya, kesalahannya sekalipun ya banyaknya seperti buih di lautan. Nah, kemudian setelah itu kita baca lagi kan, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum 3 kali. Kemudian baca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahan wahidan wa rabban syahidan wa nahnu muslimun 4 kali. Maka ini ya, siapa yang baca ini dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sughira lahus sirat yaumal qiyamah kadhirat, maka akan dipendekkan siratul mustaqim, yang kita akan melewati siratul mustaqim di hari kiamat yang panjangnya perjalanan 3000 tahun, maka Allah pendekkan menjadi 1 zira, jadi 1 hasta, inti tinggal lompat doang. Ya, kalau sering dibaca, diamalin nih. Ya. Nah, udah. Doa, kemudian setelah itu selesai baca tadi itu, kemudian nanti baca Fatihah dah. Ya, setelah itu doa, baca tadi la ilaha illallah astaghfirullahaladzim alladzi, istighfar lagi kita. Astaghfirullahaladzim, jangan pelit istighfar ya. Minta maaf aja pelit banget ke Tuhan. Dosa royal, ya, dosa pelit. Doa royal, ini dibalik. Doa pelit, istighfar pelit, dosa royal. Ya, kayak manusia, orang kalau nggak mau istighfar, nggak mau doa tuh sombong. Manusia sombong, kayak nggak butuh sama Tuhan, kayak nggak punya dosa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal Allah Ta'ala suruh ud'uni, minta sama aku beri, astajib lakum. Ya, Allah udah buka, dia nggak mau. Ya, banyak-banyak doa, banyak-banyak istighfar, minta ampun. Nah, kemudian setelah itu dia doa, kemudian setelah doa ditutup istighfar, kemudian baca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahan wahidan rabban syahidan wa nahnu lahu muslimun. Selesai, kemudian baca Al-Fatihah ya. Al-Fatihah ila hadin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam khususon ila arwah, itu yang pendeknya dah. Ya, kita hadatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khususon ila arwah, siapa yang kecintaan inti yang baik sama inti, baca itu guru kita, orang tua kita, sanak pemilik kita, Al-Fatihah. Akhirin udah ada kumfiya subhanallah wa tahiyyatu bihasalam alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, ini ya, ini
Iya, hai. Jangan tidur, setan tuh begitu, gila nih Habib pas ginian lagi amal-amalan, ya, begitu tuh mana, ya. Apalagi yang nggak datang mau dikusuk-kusuk, setan nggak usah datang loh. Ini doa nih, wow mahal nih. Ane udah ngalamin, ya, ntar ane kasih itu kebagian tuh, ya. Ini doa bayar utang biar miliaran juga Nabi bilang sebesar gunung Jabal. Ada dalilnya dari hadis Ani kasih begini supaya ente suka di mana sih dalilnya, mana ininya, ada gitu aja. Kalau ada orang mau berdebat nggak usah apa mana dia lu baru baca hadis tidak dibaca. Ya Allah Ta'ala Tuhan kesempatan untuk kasih jalan. Ya. Itu ada tulis satu dua gitu ya, sudah bisa dilipat gitu. Di deskripsi tuh di YouTube ada taruh di deskripsi, bahkan lebih panjang lagi tuh riwayat dari Sayyidina Anas bin Malik, ya, dalam kitab Imam Tobroni hampir tuh hadisnya 60.000, ya. Kitab mau ada kitab ini namanya dalam hadis itu sama 1 juta hadis sudah hafal, ya. Jadi mau nyalin riwayat Imam Tobroni yang hafal jutaan hadis, ya. Wasallam, ya. Kalau di deskripsi anu udah ada artinya di sini, kita kan belajar, ya. Nah, nanti bisa lihat lagi di YouTube gitu. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala li Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu. Bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu. Itu sahabat Nabi yang bernama Mu'ad bin Jabal. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ala u'allimuka du'aan tad'u bihi falau kana 'alaika amsalul jibal minad dain." Ya, Anda sengaja barisin, jangan sampai inti salah baca ntar. Minad din, kalau din agama, dain hutang. Beda. Dain hutang, din agama. Innad dina indallahil Islam, ya. Maliki yaumiddin, ya. Tuh. Ya, hari bukan hari agama, ya, tapi hari akhir perhitungan. Jadi banyak dain hutang. Baik, ya. Ala tidakkah engkau, ya, tidakkah u'allimuka du'aan, tidakkah aku ajarkan, maukah, istilahnya bahasanya begitu aja deh, maukah aku ajarkan engkau doa satu doa tad'u bihi yang engkau baca dengan doa itu, falau kana 'alaika amsalu jibal minad dain. Ini secara bahasa dulu nih, ya, kan kayak bahasa Inggris dia. Andai kata engkau ada sebesar gunung dari hutang, maksudnya engkau punya hutang sebesar gunung, qadahullahu ta'ala, Allah akan, tuh pakai fi'il madhi tuh, yang artinya sudah, artinya jadi pasti Allah tunaikan, Allah lunaskan.
Oh, utang terlalu gede. Cuma ini jangan inti sekali-sekali mentang ada doa ini aku mengutang niat itu jelek. Ya, pinjol lagi yang haram, ya pakai riba. Ya, enggak, ini inti terdesak. Yang bikin kita susah tuh diri kita. Allah kasih kita cukup. Cuma karena lantaran cukup kayaknya masih ada sisa nih dari uang gaji, akhirnya apa? Kredit motor, kredit rumah, kredit mobil, kredit bini, ya. Kredit bini bukan bininya di kredit, bukan. Ya, paham nggak? Ngasih duitnya di kredit. Akhirnya susah deh. Anak sekolahnya tempat yang mewah, ya nggak mau. Di MI nggak mau, ya. Aneh-aneh yang murah-murah, ada duit aja, ngapain ngecilin, sama aja sekolah, nggak usah mahal-mahal, apalagi sekolah-sekolah umum gitu, udah biarin yang nggak ngetop, kalau anaknya emang pintar juga pintar di mana aja, buat ngirit, maksudnya cuali ente duit banyak, aneh maaf, aneh dikasih mobil Alphard aja, aneh jual, aneh ganti yang lebih murah, sisanya bikin kontrakan, jadiin duit, kalau nggak ente bikin rental, dapat Alphard dijual bisa dapat 10, rentalin. Kenapa, Beb? Ini cuma buat gaya, sedangkan buat harian Alphard ini mampu gak? Kemudian buat bayar pajaknya ada gak? Bener, Anda dikasih rumah, lihat di YouTube tuh hampir 150 miliar, ada. Misalkan kita nggak tahu, Allah Ta'ala gampang itu, bukan mustahil kok. Ya, bukan satu mustahil, tapi jangan berangan-angan. Tapi kalau Allah mau kasih bisa. Habib, saya kasih rumah di Pondok Indah. Udah paling indah, indah lagi. Ya, udah MM-an. Anda terima, Anda izin sama orang tersebut, Anda jual. Anda belikin kontrakan 100 pintu. Duit, kecuali ente orang yang memang banyak. Kalau dihitung-hitung bayar listriknya berapa? Pembantu aja nggak kurang tiga. Wah, kalau kagak ente sebulan doang udah selesai, udah lampu mati nggak bisa bayar ini. Kenapa? Harian kita nggak bisa, makanya Allah sayang kita dikasih segitu aja udah untuk bisa bayar listrik. Cuma yang maksa kita, ya udah, Anda dari dulu begitu. Karena ngerasakan nih, waktu masih ada orang tua Anda dua, ya, itu aneh nggak cerita sama mereka. Kenapa? Karena aneh waktu ngelamar hari ini seorang perempuan ini yang jadi istri aneh, itu aneh bawa duit cuma 2,5 juta, itu pun hasil ngutang, minjem, ya minjem aneh, ya minjem. Nah itu aneh nggak cerita, Anda bilang sama orang tua aneh berbohong tapi untuk demi kebaikan, bukan berbohong yang nauzubillah, ya bohong boleh, bohong bukan nggak boleh ya, makanya pakai ilmu. Bohong yang nyenengin gitu, paham ya? Gitu. Inti bini inti beliin sarung nih, ya inti bini inti cuma bisa belinya segitu doang, nggak bisa beli yang mahal. Ngasih ke inti lihatnya ya ini sih, gue tahu 20.000 nih. Inti jangan jujur-jujur amat. Jujur inti beli yang 20.000 murah amat, ya sakit hati. Mesti inti, ya Allah, ini sih buatan luar negeri nih. Inti puji, inti cium gitu. Padahal di hati sih nyangkal. Ya, itu. Bisa tekniknya sesuatu. Rasulullah nggak pernah berbohong. Ya. Ketika makan kurang sayur, kurang garam, Rasul minta ditambahin garamnya. Ditambahin garamnya. Emang keasinan, kurang garam? Enggak, aku lagi demen yang asin-asin, sampai begitu. Ya, jadi untuk jangan sampai pikiran orang tua, kita bilang ada, udah selesai. Ya. Itu hari aneh tahu, karena aneh nggak ngumpetin masalah utang, sebab kalau inti ngumpetin masalah utang di mana-mana, nanti bahayanya inti meninggal. Inti ada hutang. Zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah tiap sholatin tanya ada hutang nggak? Kalau ada hutang, Rasulullah nggak mau sholatin. Disuruh sahabat yang lain, ya gitu, hutang. Makanya kan paling berat itu ketika kita meninggal pasti yang diomongin apa? Apabila ada hutang piutang, gitu. Ya. Nanti Anda bahas tuh masalah wasiat sama hutang. Di Al-Quran ditolak wasiat, tapi tetap Rasul hutang dulu baru wasiat. Kenapa? Karena wasiat ditaruh ini, karena wasiat ini orang nggak ada yang tahu. Tapi kalau utang siapapun tahu. Paham nggak? Orang punya utang pasti datang, orang meninggal yang punya utang nggak pada datang. Tapi kalau wasiat, orang tua yang diwasiatin kepada si pulang, yang tahu anak bininya belum tentu ketika lakinya meninggal, kasih nggak dia, kasih nggak dia. Jadi untuk peringatan ditaruh di depan dalam Al-Quran. Ya.
Jadi hutang ini luar biasa, tapi ingat jangan cari hutang yang pakai bunga-bunga dan sebagainya. Ya, jadi tambah berat inti, makanya dilarang. Satu, inti dosa, kemudian inti jadi berat pada akhirnya. Nah, baik. Kemudian anak nikah udah ini masih ada utang itu, masih ada utang. Sampai anak mau lahir, ya. Kemudian terpaksa karena hitung-hitungan naik mobil umum, mana nikah ente enak udah nikah di motor, iya gak? Biar kata susah-susah dikit ada motor. Anda gimana? Anda nikah nggak punya motor, ya, jalan naik mobil ini, Anda masih sekolah. Nah itu kayaknya jadi tambah gede, akhirnya terpaksa ambil motor. Nambah lagi utangnya. Ya, terus sampai akhirnya bisa, Anda belum tahu ini bacaan. Sampai akhirnya Anda tahu, Anda lihat tuh di atas ya, tahun berapa itu? 2011. Anda selalu nyatet ginian ya. Karena Sayyidil Walid itu rapi, nyatet tulisan apa dan sebagainya, anak-anaknya semua lahirnya apa. Ya, dicatat, ditulis. Makanya anak-anaknya semua dari yang tahun 40 ke Ustaz Muhammad itu tahu lahir 6 Maret, tanggal bulan hijriahnya. Jangan ditinggal. Jadi kenangan inti tahu kapan inti berbuat ini. Oh, udah 2011 nih, udah di 12 tahun yang lalu. Manakala Anda udah di Ciawi nih, ya baru Anda tahu, Anda simpan. Nah, ini beli tanahnya aja Anda ngutang. Ya, punya sama orang 50 juta. Alhamdulillah ya, pada saat ini sama sekali nggak punya hutang sama orang lain. Jadi jangan pakai ada orang ngaku-ngaku Anda punya hutang sama orang. Agak ada alhamdulillah, syukurullah, alhamdulillah. Baik, ya. Jadi kalau ente punya utang, amalin ini. Baca kalau bisa tiap sholat, ya minimal ente baca di waktu ini nih. Sampai di sini nanti ketika ente baca ayat kursi, ente kemudian baca amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbi wal mu'minun terus kulun aman bila sampai ya sampai akhir, ya sampai akhir. Itu doa juga di situ tuh doa moneter itu. Ya, dulu Anda dapat itu doa dibilang doa moneter waktu itu saat moneter. Yang bilang sahabat almarhum ya Sayyidil Walid Al Habib Ali. Saat Ali itu ngomong waktu lagi moneter, baca ini Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana Rabbana wa la tahmil alaina Rabbana wa la tuhammilna ma la taqana. Tuh minta ya Allah, jangan bebankan kami sesuatu yang kami nggak mampu. Biar ada pernyataan sebagai hamba Allah ngomong, padahal Allah lebih tahu, tapi Allah demen kan kalau hambanya kalaukan ya Allah jangan kasih beban yang kami nggak mampu ya Allah. Beban apa? Sakit, beban utang, beban apa aja beban. Kan kita ini nih kayak sok beban kita kuat gitu. Belum punya garasi udah punya mobil. Garasi dulu bikin mobil ya, berarti kan rumah gitu pikiran. Anda nggak pernah pikiran itu, Anda pikiran rumah, Anda bikin garasi. Ya, jadi dapur dulu itu. Ya, jadi dapur karena baru jadi ini doang. Ya, jadi dapur nih kamar anak Anda, nih kamar Anda di sini. Satu ginian doang pelan-pelan sampai 3-4 tahun. Megang bukan duit selaci, kok duit selaci 2-3 bulan juga jadi. Ini tukang ini. Sampai 3 tahun Bang ya. 3 tahun pelan-pelan. Makanya ubinnya beda-beda. Dibeliin. Maunya sih sekalian beli semua marmer. Ya, tapi syukurin alhamdulillah bertahan terus minta, karena di sini doa minta apa? Di sini minta apa? Ya Allah kayakan aku dari kefakiran, tunaikan aku dari utang. Baik, kita baca nih. Kemudian dikasih doa min Nabi. Mau ya Rasulullah. Baik, Mu'ad qultu. Ya qulta. Gola Mu'ad, berkata Mu'ad. Ya gola Mu'ad qultu bala. Ya gola. Ya, kemudian berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Itu gola Mu'ad ya. Aku katakan bala ya. Apa bacanya setelah amanah Rasul terus sampai habis ya, waqfir lana warhamna wa anta amanah Rasul terakhir ya. Wa'fu anna warhamna wansurna 'alal qaumil kafirin. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman. Ini di Al-Qur'an ada. Nanti kalau kalian baca Quran ya, nanti ketemu ini ayat. Qul katakan ya Muhammad, Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'idzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, ya yang mempunyai kerajaan,
Kau berikan kerajaan kepada yang kau ingini, kekuasaan yang kau ingini, dan kau cabut kerajaan atau kekuasaan bagi orang-orang yang kau ingini. Engkau kasih kemuliaan bagi orang yang kau kehendaki, dan kau hinakan orang-orang yang kau kehendaki. Ya, itu Allah yang punya aturan. Makanya cari ya yang Allah jadikan, inginkan kita jadi mulia. Biadikal khair, dan kekuasaanmu lah ya kebaikan, ya, di tanganmu lah ya kebaikan. Innaka ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya engkau atas segala sesuatu berkuasa. Tulijul laila fin nahar, tulijun naharu fil lail, engkau yang memasukkan malam kepada siang dan memasukkan siang kepada malam. Ini secara bahasa aja ya, kalau tafsir Qur'annya luas nanti. Tukhrijul hayya minal mayyit, tukhrijul mayyita minal hayy, engkau yang mengeluarkan yang hidup ya dari kematian. Wa tukhrijul mayyit, dan kau mengeluarkan mayit minal hayy, dari kematian. Asal kita nggak ada, diadakan sama Allah. Kemudian dimatikan. Kemudian diadakan lagi, mudah nggak? Mudah. Dari nggak ada diadakan. Sekarang dimatikan, kan ada kita cuma mati, diadakan lagi maksud dihidupkan. Mudah sama Allah. Dasar kita nggak ada. Ya, ada orang yang nggak percaya dengan hari kebangkitan. Ya, itu dia lucu. Ya, nggak percaya adanya Tuhan apalagi. Ya. Baik ya. Jadi ada orang nggak percaya sama Tuhan katanya, karena dia berdoa begini-gini, nggak nggak dikabul, segala macam, jadi nggak percaya sama Tuhan. Ini nggak banyak ngomong nih ulama nggak banyak ngomong. Kemudian ya diunjukin ada orang gila, ya ada orang gila, paham nggak tuh? Yang masalah nyukur, ya kan ada ceritanya tuh ya, dibikin film. Nah, yang salah tukang cukur apa orang gilanya tuh? Yang orang gilanya gondrong, ya orang gilanya gondrong. Dia bilang nggak ada tukang cukur, bilang ini. Wah, ada tuh tukang cukur katanya. Lah, sama itu nggak percaya Tuhan. Ya, dia juga nggak percaya tukang cukur. Kenapa? Jadi yang salah bukan tukang cukurnya, ada tukang cukur. Yang salah apa? Dia yang nggak mau mendatangi tukang cukur. Itu dimisalin begitu tuh orang yang nggak percaya sama Tuhan. Ya, jadi kita bisa hidupnya belangsak, dia nganggap nggak ada tuh Tuhan. Kenapa? Ada orang belangsak, ada orang ini nggak percaya, ini dari kekuasaan kita. Padahal dia sendiri yang nggak mau deketin kepada Tuhannya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Allah yang kuasa, dikasih tahu semuanya itu, yang memasukkan malam ke siang, siang ke malam, yang mengeluarkan yang hidup dari yang kematian, yang mengeluarkan kematian dari yang hidup. Wa tarzuqu man tasya' bighairi hisab, dan engkau memberikan rezeki bagi yang engkau kehendaki, engkau ingini, bighairi hisab, tanpa hitungan. Oh, kalau Allah mau kasih kita tanpa hitungan, bisa kaya, wah luar biasa, ya bisa, nggak ada yang susah, nggak pakai kerja susah-susah. Maka deketin Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha memberi rezeki, bukan orang yang dikasih rezeki ente cari-cari muka, yang jilat-jilat, nggak usah, ya minta langsung jilat dah ibaratnya ente sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahasanya begitu. Rahmanad dunya wal akhirah, Allah yang maha beri rahmannya kepada dunia dan akhirat. Wa rahimahuma, dan juga yang rohim ya kepada dunia dan akhirat. Tu'ti man tasya' minhuma, engkau memberikan kepada orang yang kau hendaki, minhuma, dari di dunia dan di akhirat. Wa tamna'u man tasya', dan engkau yang mencegah orang yang kau kehendaki. Irhamni, sayangi aku ya Allah, rahmatan, dengan rahmat, tukmini, yang menjadikan kekayaan kepada aku, biha an rahmati man siwak, ya dari rahmatmu selain darimu nggak ada. Artinya nggak ada tuh kasih sayang melainkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma aqnini minal faqr. Nah, ini yang utamanya nih. Di situ setelah itu kita doa tuh, ya Allah kayakan aku minal faqr, daripada kefakiran. Ya fakir ini lebih dari miskin. Ya, udah pernah bahas tuh dalam hukum zakat, ada fakir, miskin. Ya, enggak, ini yang miskin ini ya penghasilannya kurang. Nah, kalau fakir parah lagi, masuknya cuma 300, 400, pengeluarannya 1 juta. Jadi tuh miskin ya masih mending daripada orang fakir. Makanya kita minta ini tuh, Allahumma aghnini minal faqr. Ya Allah kayakan aku dari kefakiran. Waqdi anid dain,
dan tunaikan, lunaskan dari aku, hutang aku, lunaskan. Wa tawaffani fi ibadatik wa jihadin fi sabilik, dan wafatkan aku di dalam ya hamba-hambamu yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, wa jihadin fi sabilik, dan jihad di dalam ya jalanmu. Itu tetap kita minta matinya dalam keadaan baik ya, dan berjalan jihadnya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu makna bebasnya begitu. Ya, jadi ini doa untuk bayar hutang yang mana diajarkan oleh Rasulullah kepada Mu'adz bin Jabal. Ya, kau baca ini, seandainya kau punya hutang sebesar gunung, insya Allah pasti Allah Subhanahu wa taala akan luluskan, Allah tunaikan. Ini dulu 2011 ya, ada tambahin di bawahnya itu Majlis Taklim Rotul Haddad. Sebelumnya Majlis Taklim ini NZ dan Nihatul Zen. Ya dulu masih Nihatul Zen. Ya, presiden Nihatul Zen dulu, ini pakai presiden dulu. Ya, dari tahun 2000 ke bawah dulu ini namanya presiden, nggak ketua majelis. Malu aneh bilang guru, presiden aja. Ya, gitu. Orang dunia. Baik, ya. Itu aja. Jadi itu yang inti baca. Ya, kalau nggak ada hutang gimana, Ustadz? Dibaca nggak apa-apa. Ane sering baca, cuma udah lama Ane nggak jalanin. Ya, anak-anak sampai yang perempuan aja apal nih bacaan. Karena setiap sholat Ane selalu baca. Ya, pas udah nggak ada hutang jarang-jarang baca. Padahal baca, karena ini bukan hutang aja. Minta dikayakan dari kefakiran. Minimal kita nggak punya hutang, cukuplah Bismillah. Ya, karena apa? Kita memohon kepada Sang Pencipta. Kita kolokan dari muka Allah Ta'ala. Itu jangan sampai manusia kita banyak berharapnya, malah banyak sakitnya. Kita berharap sama manusia, berharaplah kepada ya yang menciptakan manusia. Selesai sudah, insya Allah panjang umur, sehat afiat. Minggu yang akan datang dilanjutkan bab ya makruhatis sholat, bab di dalam kemakruhan di dalam sholat. Jadi sholat ada makruhnya, artinya nggak bagus. Baik di dalam arah tempat sholat yang kita nggak boleh, seperti apa? Seperti di tempat pemotongan hewan. Tuh, ya banyak nanti. Bukan di WC. Kalau di WC haram hukumnya. Ini hammam. Kalau hammam tuh bukan WC. Ya, hanya tempat mandi. Nanti dijelaskan ya, bahasa Arab tuh ada hammam, ada birka, ada baitul khola. Kalau baitul khola itu, kalau kita kan sama aja ya, udah kamar mandi. Padahal makanya orang dulu lain kamar mandi doang kan, buat mandi. WC-nya di mana tahu? Kalau sekarang gabung, udah itu adanya di mana? Di kamar. Iya ya, orang dulu ya, benar gak? Ya beda gak? Beda. Orang dulu kamar mandi, WC buat nongkrong. Ya, udah itu di luar. Kalau sekarang semuanya di dalam. Nah, itu kalau kita di hammam itu makruh, tapi kalau di WC haram, nggak boleh. Hammam tempat pemandian, nanti tempat pemandian. Nah, ada juga nanti kita akan bahas ini biar ngerti apa tempat pemotongan hewan. Makanya kalau mau belajar mau jadi apa tukang motong hewan tuh kalau lagi korban itu jangan di masjid. Ya, habis tempatnya nggak ada lagi, sebab ini doang yang luas, gang sempit namanya di Jakarta. Kalau di daerah-daerah sih masih mending ya. Jakarta, ya cari sewa rumah orang kalau bisa. Ya, biar ada orang dermawan yang kasih tempat yang rumahnya luasan buat potong atau di jalan. Ya, jangan di masjid karena nanti jadi darah, jadi apa najis. Nah, itu karena jadi makruh. Habis itu kan sholat, ya buat sholat masjid. Ya, jadi jangan di situ. Ya. Biar bersih, nanti banyak ini masalahnya ya. Kemudian makruh di arah orang yang sholat, tadi kan tempat-tempatnya, nanti ada tempatnya ya, nggak boleh di gereja, nggak boleh di ini, itu makruh ya. Kemudian banyak nih sampai 14 nanti 15. Kemudian dari arah orang yang sholat, keadaan orang sholat seperti nahan pup, nahan kencing, nahan buang angin. Ya. Nah, kemudian sholat dalam keadaan marah, dalam keadaan lagi kesel. Nah, kemudian ada makruh, ya, yaitu menyalahi daripada
yang sunnah-sunnah seperti bacaan musinya Isror yang pelan-pelan dibaca kencang di waktu zuhur misalnya, ya, atau sholatnya ngikutin kayak perempuan padahal dia laki, ya, meninggalkan bacaan. Nah, itu tuh keadaan orang yang sholat. Kemudian ada nanti makruh di dalam arah pekerjaannya. Seperti apa? Kafu sya'ri wasaubi, melipat rambutnya atau pakaiannya. Ada tuh. Ya, maka rambut panjang ketika sholat, Anda ikat sekat. Tapi kalau lagi sholat, mengajar Anda nggak ikat. Ya, itu hukumnya makruh. Ya, nanti Anda bahas, mesti luas lagi nih. Ini pernah masuk perempuan nggak nih? Ya, perempuan kan kalau ini rambutnya diikat, ya makruh. Ini kan kepada orang laki, apakah perempuan masuk nanti, ya, melihat ke langit-langit lagi sholat begitu tuh, ya gitu. Ada di janda ya. Oh Akbar. lagi gitu. Ya. Terus yang bergambar, waduh, emang dia nggak belajar fikih sih. Sekarang sarung kita pada motif ya. Makanya paling bagus sholat tuh pakai gamis itu, enak, putih. Di depan kita putih semua, kayak anak santri itu putih semua, enak. Lah kita kan enggak. Anda mah guruannya aja merek aja suruh di atas. Dulu kan ada merek tuh, naikin ke atas. Begitu loh ada. Ya, suruh ke atas. Ntar orang lagi sembahyang, wah, wadimor. Mangga tuh. Cap gajah diri. Ya, segala macam. Ya, sejadah. Ya, motif-motif, paham tuh ya, motif-motif. Nanti Anda ceritakan tuh, ada kisah Nabi Muhammad SAW. Nabi ada yang dilihat begitu tuh, nanti ada. Nanti kan ada pembahasan, wah kok wali ada sampai hilang sadarannya tuh sembahyang, masa Nabi kalah kok misalnya. Itu bukannya Nabi kalah, nanti Nabi itu merendahkan dirinya. Itu Nabi itu ada pada saatnya, Nabi pada ada nih, bukan semua, artinya ada di suatu saat, pada saatnya Nabi ya seperti umatnya yang awam gitu. Allah yang itu supaya mudah buat kita, kalau nggak ada hukum. Makanya kita Ibnu Hajar, kalau kalian nggak apa-apa, gue nggak bakal keganggu sama motif-motif, bohong, jangan bohongin. Maka kata Ibnu Hajar, orang yang begitu tuh orang hamagoh, orang tolol, orang dungu, orang bodoh. Ya apa? Dia mengumpetkan hatinya yang sebenarnya ini, tapi seakan-akan nggak bakal itu. Ya makanya Rasulullah ya sengaja seperti ada sembahyang 3 atau 4 dan sebagainya, itu berkah dari baginda Nabi besar Muhammad. Oh Rasulullah hakikatnya nggak begitu. Ya, cuma Allah berbuat begitu untuk menjadi hukum buat kita. Ya, makanya kaligrafi ya, yang bikin ornamen apapun yang bikin akhirnya isgiluhu gitu, jadi sibuk. Ya, bukan jadi khusyuk, malah iya macam-macam, lagi sembahyang di belakangnya tulisan ini. Ya, kita segini jadi baca tuh. Allahu Akbar depan. Bu pakai adik note-note tuh. Ya, ada macam-macam di sini ada. Ya, tapi ini enggak jatuh haram. Makruh, tutup tangan begini. Nah, itu termasuk itu. Bagaimana dengan masker? Nah, ada nanti makruha. Ya, makruha. Ada yang bilang enggak sah, itu kelebihan. Enggak ada mengatakan tidak sah. Cuma ini paling ininya makruh. Ya, gitu. Kemudian pakai niqab perempuan, pakai cadar. Sholat, kalau cadar ketutup nggak sah ya, ini jidat nggak boleh ketutup. Ya, makanya orang sholat perempuan biar kata pakai cadar tetap mukanya. Andai kata dia ini kelihatan cuma niqab nih, ini doang nih penutup ininya. Kalau perempuan namanya nih niqab, ya itu pun makruh. Ya, nanti kita akan bahas insya Allah panjang umur, sehat afiat. Perlu ya, jatuhnya nggak haram atau jatuhnya jadi batal, enggak, hanya ya makruh. Tapi kita usahakan ibadah banyakin sunnah, ya kurangin yang menjadi makruh, karena kita di luar itu udah banyak meninggalkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Makanya sholat itu yang paling utama, gali terus yang jadi sahnya dari mulai wudhu, air dan sebagainya. Udah dalam sholat gali lagi yang sunnah-sunnah, yang jelek-jeleknya, yang makruh-makruh kita udah bisa ini naik derajat kita dalam sholat.
udah pasti derajat ditinggikan oleh Allah Ta'ala. Karena hubungan yang paling dekat ibadah sholat. Kemudian inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Itu yang lain nggak ada, sholat. Kemudian awwalu ma yuhasabu bihi abdu yaumal qiyamah. Nabi juga kasih tahu yang pertama dihisab adalah sholat. Kalau sholatnya baik, maka yang lain jadi baik. Udah pasti baik. Tapi kalau sholatnya buruk, jelek, apalagi nggak sholat. Jelek, buruk, karena nggak pakai ilmunya, maka yang lain amal jadi berat. Allah jaga kan dari perbuatan keji dan munkar. Orang anggap keji munkar cuma perbuatan-perbuatan yang kita tahu maksiat. Di dalam ibadah banyak kemungkaran. Inti zakat, bagus gak? Inti sodakoh, bagus. Bangun masjid, bagus. Tapi ada kemungkaran di situ yang ingin sadarin. Sombong, ria, ujub, itu kemungkaran. Tapi lantaran sholatnya benar, itu pun nanti Allah hilangin. Makanya mudah jadinya, nggak disat lagi. Karena sholat benar nih, yang benar ya. Bukan kata orang, kata ilmu agamanya dengan sesuai syariatnya benar. Maka amal-amal yang lain tuh pasti Masya Allah. Allah jaga dari perbuatan keji dan munkar dari sholat itu. Maka nggak kemasukan tuh barang-barang yang begitu tuh dari amal ibadah kita. Tapi kalau sholatnya nggak benar, wah, ya amal-amal ibadah yang lainnya banyak rusaknya sudah. Ya banyak, kok bisa banyak rusak? Ya itu tadi, jangan anggap kita amal ibadah diterima, belum. Ada syarat ketentuan yang berlaku, makanya harus belajar sampai mati kita terus belajar. Jangan pernah berhenti. Ilmu agama sangat luas. Yang penting kita mau belajar, belum sampai ilmunya kita meninggal dunia, belum sampai kita sempat, nggak mungkin emang nggak bisa amalkan 7 kali hidup juga. Tapi kita udah masuk orang-orang yang menuntut ilmu yang dicintai oleh Allah, dicintai oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Pun matinya dalam keadaan mujahid fisabilillah, sebagai mujahid, ya, sebagai fisabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah. Mudah-mudahan ya Allah matikan kita dalam husnul khotimah, mudah-mudahan panjang umur dalam sehat afiat, bisa melaksanakan haji, bisa melaksanakan umroh, ya niat kita panjang umur, bisa menunaikan rukun iman yang kelima yang belum kita bisa tunaikan. Mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Rezekinya engkau yang lebih tahu ya Allah, ya mudah-mudahan nanti anda kasih doanya juga ada ya supaya dipanggil, ya paling kagak baca sering kalau lagi di sholat, labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda. Itu udah hafal itu, baca 7 kali aja bisa sembahyang. Ya, kalau inti ada keinginan kuat, insya Allah rezekinya dari mana? Ya Allah, kalau udah manggil, ya udah jangan pakai dipikirin. Kalau udah manggil gampang, gratis insya Allah. Ya mudah-mudahan ya apa yang kita niatkan diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang telah meninggal dunia dari orang tua kita, guru kita diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diampunkan segala dosa-dosanya. Yang masih ada panjang umur, sehat afiat, diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maghfirahnya dan segala hajat-hajatnya diijabah oleh Allah Taala al-dunia wa ala kulli sallallahu alaihi hadin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana tarafna